Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips supaya bisa lancar bermain kunci gantung. Tips yang pertama yaitu pada jari telunjuk kalian. Oke, saya di sini saja biar dekat. Oke, pada jari telunjuk kalian jangan seperti ini. Jangan lurus seperti ini. Supaya jadi mudah, telunjuknya agak dibengkokkan seperti ini. Kalau lurus seperti ini nanti ke jari yang lainnya jadi kaku. Jadi kita usahakan jari telunjuknya. Nah, jadi agak nih, kalau misalnya ini tuh neck gitar ya, anggap saja ini neck gitar. Nah, ini fingerboardnya ini. Nah, ini bagian punggungnya, bagian neck punggungnya ini. Nah, jadi posisi itu jangan lurus seperti ini, tapi kasih gitu ta. Nah, jadi bukan lurus gini, nanti kesininya ke jari-jari yang ininya nih susah, jadi kaku. Usahakan bengkok dikit. Nah, gini, jadi supaya enak. Mungkin kalau yang memang terbiasa seperti ini ya gak apa-apa, aku masih ya lah. Tapi kan supaya untuk pemula agar cepat bisa, coba saja seperti ini. Itu tips pertama dari saya. Tips kedua yaitu pada jari jempol. Jadi jari jempolnya, sebentar saya bingung. Anggap saja ini neck yang tadi. Jadi jari jempolnya itu jangan digenggam necknya itu. Jadi jari jempolnya jangan menggenggam neck, tapi di belakangnya. Jadi ini menekan neck, bukan menggenggam. Nah, akhirnya bisa juga. Nah, gini posisinya di belakang. Mau gini ke, terserah aja dah. Asalkan kalau dilihat dari depan, jari jempolnya enggak nongol di atas kayak gini. Enggak nongol di atas kayak gini. Jadi ya jempolnya enggak nongol di atas, tapi tetap berada di belakang neck gitar, menekan neck gitar, oke? Posisi di belakangnya enakin aja, tergantung posisi enaknya kalian gitu. Oke, lanjut ke tips ketiga. Untuk ke tips ketiga, jangan ketiak, jangan melebarkan ketiak. Jadi tangan kita jangan jauh dengan ini. Mungkin ada beberapa, mungkin untuk yang sudah bisa, ini saya enak-enak aja ketiaknya dibuka waktu main. Tapi kalau untuk pemula mungkin lebih diutamakan untuk merapatkan ketiaknya, jadi lebih nyaman mainnya. Ya, cobain aja lah, terus rasakan bedanya. Lanjut ke tips yang terakhir. Untuk tips yang terakhir kita membahas tentang fingering, cara menghafal fingeringnya supaya mudah seperti apa. Jadi saya akan bagi dua materi untuk fingering ini. Materi yang pertama yaitu penjarian pada jari telunjuknya. Jadi letak posisi jari telunjuknya, pola jari telunjuknya, lalu pola fingering pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Oke. Saya mulai dulu dari jari telunjuknya. Jadi saya akan kasih patokan untuk nada C pada senar kelima, fret ketiga, lalu masih di senar kelima, fret kelima, ini D, ini C, naik 2 fret atau 1 nada, D, naik 2 fret atau 1 nada, E. Oke. Jadi 2 fret pada gitar itu sama dengan 1 nada. Lalu lanjut ke senar yang atas, senar 6 di fret pertama, ini F. Lalu naik 1 nada atau 2 fret, ini G. Naik 1 nada atau 2 fret, ini A. Naik 1 nada atau 2 fret, ini B.
Jadi yang kita hafal hanya di sini aja C, lalu di sini F. Yang kita hafal, saya ulangi, yang kita hafal hanya di senar ke-5 fret ke-3 ini C, lalu di senar ke-6 fret ke-1 fret pertama ini F. Untuk lanjut terus untuk mencari kunci selain itu kita cari jadi setelah huruf F G, setelah G A, setelah A B. Patokannya itu sama seperti huruf A B C D, A B C D E F G. Setelah G balik lagi ke A, karena nggak ada kunci H, jadi setelah kunci G balik lagi ke kunci A. Jadi patokannya A B C D E F G, A B C D E F G A. Jadi dimulai dari C, saya ulangi ya, dimulai dari C, naik satu nada ke D, naik satu nada ke E, naik langsung ini. Setelah di E yang paling bawah itu naik ke atasnya ini F, lalu ini naik satu nada G, ini naik satu nada A, ini naik satu nada B. Mungkin ada yang bertanya kenapa setelah nada E nggak dilanjutin aja gitu ke F ke G, masih di senar ke-5. Mungkin nanti itu akan dibahas sama saya, akan dibahas pada video yang lain. Jadi untuk kali ini cukup ikutin aja apa yang saya arahkan, karena saya berusaha untuk mengajarkan dasar-dasarnya dulu gitu. Jadi setelah mengerti bisa kalau dari E itu dilanjutin ke sini F-nya dilanjutin ke masih di senar ke-5 bisa. Tapi saya ulangi, saya hanya mengajarkan dasarnya dulu pada video ini, oke? Untuk terakhir kali saya ulangi, ini C, naik satu nada D, naik satu nada E. Lalu di fret ke 1 senar ke-6 nya ini F, naik satu nada G, naik satu nada A, naik satu nada B. Itu untuk materi pertama pada fingering. Jadi di materi di jari telunjuknya. Nah sekarang ke jari yang selain telunjuk, yaitu jari kelingking, jari manis, jari tengah. Untuk polanya pada kunci gantung dasarnya hanya ada 4 pola. Untuk kunci kayak C, terus C minor, A minor, D minor. Jadi untuk kunci yang minor dan bukan minornya gitu. Nah jadi fingeringnya yang pertama yaitu kunci A. Ini A biasa, A, terus A minor, E, terus E minor. Nah untuk fingeringnya kita rubah peletakan jarinya, masih menekan senar yang sama pada fret yang sama, tapi dengan jari yang berbeda. Contohnya A pada umumnya seperti ini, kita gunakan seperti ini. A minor pada umumnya seperti ini, kita gunakan seperti ini. Lalu E pada umumnya seperti ini, kita gunakan E seperti ini. Untuk E minor pada umumnya pada E minor pada umumnya seperti ini, kita ganti jadi seperti ini. Nah, setelah kalian bisa fingering yang pertama, untuk materi yang pertama dan materi kedua, jika kalian sudah hafal, nah kalian tinggal menggabungkan terus mengaplikasikannya pada gitar. Contoh, kita ambil dulu pola pada materi pertama yang jari telunjuk ini. Misalnya kita C, kunci C, ini kan C. Kita mau ngambilnya C mayor, C biasa. Berarti posisi ininya seperti A. Kita mau rubah jadi C minor. Posisi fingering jari yang ini. Jari 3 ini. Jadi A minor fingeringnya. Tapi bukan berarti ini kunci A minor. Ini juga bukan berarti kunci A, ini kunci C.
Jadi patokan kuncinya ada pada jari telunjuk. Ini hanya posisinya saja, polanya saja. Untuk senar kita ambil contoh lagi di F. Ini kan F yang di, untuk posisi jari yang 3 ini pakai E. Kita mau ganti jadi minor, jadi gini, jadi ininya rubah jadi E minor. Oke. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa untuk yang patokannya di senar kelima fingeringnya pakai kunci A, pola fingeringnya pakai kunci A yang biasa, dan kenapa pada di senar ke-6 fingeringnya pakai kunci E atau E minor. Jadi karena pada senar kelima kalau open string ini nadanya A, dan kalau senar ke-6 kalau open string nadanya E. Jadi kalau kita patokannya di senar kelima fingeringnya pakai kunci A. Jadi bebas, kalau hanya mau A mayor berarti ke sananya tergantung kunci pada jari telunjuknya apa. Lalu posisinya ini yang menentukan mayor atau minornya, posisi yang 3 jari ini. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau request juga bisa isi di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.